Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Puji Tuhan, kita membaca suatu pengalaman dari seorang nabi dalam pelayanannya sekian lama. Dia menemukan suatu kondisi yang tidak nyaman, di mana dia ada dalam keadaan yang takut, dan dia sedang melarikan diri untuk meminta mati. Kondisi itu adalah kondisi yang sangat rendah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Sebab itu Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia itu adalah sama seperti kita. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Jadi kita menemukan di sini ada satu kondisi yang jelas dialami oleh Elia di dalam puncak pelayanannya. Dia melihat bahwa dia berhasil mengalahkan sekian banyak nabi Baal. Dia melihat bahwa Tuhan bekerja. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Elia mempunyai ukuran yang salah. Nah, dalam hal inilah kita sebagai orang percaya, kita harus teliti dan belajar mendengar dengan baik. Tuhan tidak tanya, apa saja yang telah kau buat? Tuhan tidak tanya kepada Elia bahwa masih adakah orang Israel yang menyembah Allah, atau semua sudah meninggalkan Tuhan. Tidak ada pertanyaan seperti itu yang keluar dari bibir mulut Tuhan, tetapi Tuhan hanya berkata, apakah kerjamu di sini? Maksudnya di tempat itu. Elia tidak bikin apa-apa di situ. Elia kecewa. Elia putus asa di tempat itu. Elia memiliki penilaian terhadap dirinya terlalu tinggi, terlalu hebat, dan merasa telah berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Hal-hal ini harus kita waspadai dalam diri kita, baik hamba Tuhan, baik jemaat biasa. Seringkali kita tidak perhatikan apa yang kita dengar, sehingga kita mudah untuk salah menyikapi keadaan yang ada. Kita suka merasa diri terlalu lebih dan hebat serta telah berjasa di dalam satu gereja mungkin, dalam satu pelayanan mungkin, dalam satu persekutuan. Kita merasa kitalah yang paling hebat. Kitalah yang membuat semua ini bisa jadi seperti apa adanya. Tetapi itu dimulai dari kesalahan dalam hal mendengar. Banyak kali kita lupa, kita tidak mendengar dengan baik, sehingga yang muncul nilai-nilai pemikiran, sikap yang salah dari diri kita.
Sebab itu Tuhan ingatkan apa yang Elia katakan, dia satu-satunya yang masih beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan di dalam ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Dengan kata lain, Tuhan katakan, masih ada 7.000 orang yang lebih baik dari kau, yang tidak diam, yang tidak puas diri, yang tidak menilai dirinya terlalu hebat dan berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Masih ada 7.000 orang. Dan itulah yang mengakibatkan Tuhan katakan kepada Elia, sekarang kau turun. Pekerjaanmu, tanggung jawabmu, serahkan kepada Elisa untuk ganti kamu. Hal seperti itu tidak enak didengar, karena masih sebagai nabi, masih sebagai hamba Tuhan, masih sebagai pelayan Tuhan, dan masih merasa berhasil, merasa hebat, merasa berjasa. Tuhan katakan kepada Elia, sekarang kau turun, kau diganti. Hal inilah yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita, karena kita salah mendengar, salah menyikapi, maka kita melihat Allah menggantikan Elia, karena Elia merasa diri terlalu hebat, Elia merasa diri telah berjasa, Elia merasa diri telah sukses dalam pelayanannya. Tetapi Tuhan suruh dia turun. Bukan itu lagi tempatmu, bukan di situ lagi kau harus ada, tapi siapkan orang lain yang akan pergi berperang. Kau tidak perlu. Itu adalah satu ungkapan yang perlu kita sadari, supaya sebagai seorang percaya, kita harus belajar banyak mendengar dengan baik. Sebab orang yang rendah hati adalah seorang yang mau mendengar. Bukankah Samuel berkata kepada Saul, dengar-dengaran itu lebih baik dari korban persembahan. Orang yang rendah hati lebih taat kepada pendengarannya, lebih taat untuk dengar-dengaran. Karena orang yang gagal dalam hal mendengar, maka orang itu memiliki kecenderungan untuk menjadi sombong dan angkuh, karena tidak mau mendengar. Karena itu kita sebagai orang percaya, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4 mengingatkan kepada saya dan saudara seperti ini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di sini kita melihat buku Ibrani mengingatkan kita perlu teliti dalam hal mendengar, supaya jangan kita hanyut, jangan kita jauh dari tempat yang Tuhan ingin kita ada di situ. Mendengar di sini adalah mendengar dan mengerti apa yang didengar. Banyak orang bisa mendengar tapi dia nggak ngerti apa yang dia sudah dengar. Dan hal itulah yang membawa kita perlu memperhatikan apa yang kita dengar dalam diri kita sebagai orang percaya.
Kegagalan yang dibuat oleh Elia karena dia kurang belajar mendengar. Dia menganggap dirinya telah berhasil. Dia menilai dirinya sudah terlalu tinggi dan hebat, dan merasa lebih berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus dia untuk siapkan orang lain melanjutkan pelayanannya. Dan tentunya itu hal yang tidak nyaman dialami oleh Elia. Tetapi hal itu terjadi karena Elia tidak belajar untuk mendengar dengan baik. Saul ditolak menjadi raja karena dia tidak mendengar dan mengerti apa yang dia dengar itu. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita yang hidup di zaman akhir ini, mari kita lebih teliti memperhatikan apa yang kita sudah dengar, supaya kita jangan hanyut oleh karena kita salah mengerti apa yang kita harus mengerti dari firman Allah yang kita sudah dengar. Sebab itu, mari kita satu dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan, pagi ini kami boleh mendengarkan lagi firman Tuhan. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami mengerti bahwa kami harus belajar dengar-dengaran. Kami harus banyak mempergunakan waktu lebih banyak untuk mendengar dengan baik, supaya kami dapat memberi jawaban dengan benar atas setiap pertanyaan itu. Karena kami belajar dari firman-Mu, kami menjumpai seorang nabi yang bernama Elia gagal dalam hal mendengar. Kami menjumpai orang di dalam Alkitab seperti Saul, raja orang Israel pertama, yang gagal dalam hal mendengar. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah umat-Mu yang hari ini akan pergi bekerja, berdagang, sekolah, maupun yang tinggal di rumah, supaya kami memperhatikan dan meneliti setiap apa yang kami sudah dengar, yaitu firman kehidupan yang kami terima, supaya kami tidak salah dan kami menaruh diri kami pada ukuran yang tidak tepat, karena kami merasa kami sudah berhasil, kami sudah mencapai target, kami sudah punya jasa atas beberapa kegiatan yang kami kerjakan. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, supaya biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.